Rekan sekalian, kita akan masuk ke pembahasan tentang bakat significance. Salah satu bakat dari kategori influencing talents. Anda yang memiliki bakat significance adalah orang-orang yang sangat senang jika bisa menjadi pusat perhatian. Ketika Anda berada di tengah perhatian orang banyak, Anda mendapatkan energi yang semakin besar lagi. Dan itu membuat Anda tampil menjadi semakin menarik, semakin percaya diri, dan semakin efektif. Dalam dorongan bakat signifikan tersebut, sebenarnya intinya Anda ingin hidup Anda itu penting. Oleh karena itu Anda mencari momen-momen penting, Anda ingin terlibat dalam urusan-urusan penting, bekerja sama dengan orang-orang penting, dan dalam diri Anda ada cita-cita besar agar suatu saat nanti Andalah orang penting itu. Baik, bagi Anda yang memiliki bakat signifikan kuat, mari kita pikirkan apa yang bisa Anda munculkan dari bakat ini. Anda bisa menggunakannya dalam aktivitas, peran, atau bidang apa. Yang pertama, karena secara alami Anda selalu penuh semangat dan memang mampu menarik perhatian, Anda selalu bisa menjadi seorang promotor, menjadi seorang marketer di bidang apapun. Anda membuat sesuatu hal menjadi pusat perhatian dan diminati oleh orang banyak. Anda bisa menjual gagasan, Anda bisa menjual produk, Anda bisa menjual program. Apakah Anda beraktivitas di bidang bisnis? Apakah Anda beraktivitas di bidang pendidikan, pengembangan sumber daya manusia? Bisa dibilang di bidang apapun. Kemudian, jika secara spesifik Anda tertarik dengan bidang-bidang komunikasi, Anda bisa juga menjadi seorang pembawa berita, Anda bisa menjadi seorang public speaker, MC, menjadi seorang trainer, atau menjadi seorang humas dari perusahaan atau organisasi di mana Anda berada. Baik, bagaimana caranya agar bakat signifikan yang Anda miliki ini menjadi semakin efektif untuk Anda aktualisasikan? Yang terpenting, Anda membutuhkan audiens yang memang menyimak dan mengapresiasi Anda. Oleh karena itu, pastikan Anda memiliki kemampuan untuk bisa menemukan audiens Anda, menemukan niche Anda. Di sisi lain, latih kemampuan Anda dalam mengemas sesuatu yang akan Anda tampilkan. Sehingga dengan pengemasan tertentu, orang menjadi mudah dan cepat tertarik dengan apa yang Anda tampilkan, sehingga efek yang Anda harapkan, perhatian yang Anda harapkan baik secara kualitas maupun kuantitas memenuhi apa-apa yang memang Anda cari, begitu ya. Kalau Anda butuh perhatian yang begitu besar, Anda menemukan cara yang efektif untuk mendapatkan sejumlah itu. Baik, setelah Anda mampu mengasah kemampuan untuk menampilkan sesuatu, di saat yang sama ada beberapa hal yang menurut saya perlu Anda perhatikan dan antisipasi. Yang pertama, karena secara spontan Anda selalu menampilkan diri di waktu kapanpun, sangat mungkin Anda tanpa sadar keliru memilih waktu, kurang tepat dalam memilih momen dan konteks untuk menampilkan diri Anda atau menampilkan sesuatu kepada orang lain. Sehingga yang Anda dapatkan justru adalah penolakan. Anda diabaikan. Di sisi lain memang orang merasa apa yang Anda tampilkan itu tidak bermanfaat bagi mereka. Oleh karena itu, pastikan Anda bisa memilih momen yang tepat, menemukan cara yang tepat, dan pastikan sekali lagi apa yang Anda tampilkan adalah sesuatu yang memang bermanfaat dan memiliki kualitas, sehingga itu bisa diterima oleh audiens yang menyimak Anda. Baik, selanjutnya bagaimana jika bakat ini justru lemah pada diri Anda? Memang secara alami Anda justru merasa tidak nyaman jika ada dalam sorotan,
jika harus menampilkan sesuatu di hadapan orang lain, terutama dalam audiens yang jumlahnya besar ya. Makin besar Anda bisa jadi kemungkinan semakin merasa tidak nyaman. Oleh karena itu memang akan lebih baik jika Anda mengalihkan perhatian audiens itu kepada karya atau produktivitas yang Anda ciptakan, bukan memperhatikan Anda sebagai sosok pribadi. Anda bisa bekerja dengan tenang di balik layar ketika orang fokusnya kepada karya-karya Anda. Di sisi lain, jika pada suatu kesempatan tidak terhindarkan, Anda harus tampil di depan orang banyak secara penuh percaya diri, bagaimana Anda bisa mendapatkan energi yang besar? Mungkin akan sangat membantu jika Anda kembali menggali dan menemukan apa arti penting dari apa yang akan Anda tampilkan. Apa arti penting dari momen tersebut? Apa arti penting dari profesi atau bidang yang Anda tekuni? Jika Anda yakin bahwa apa yang Anda tampilkan ini sangat penting, jika profesi yang Anda tekuni ini memang sangat penting, terlepas Anda sedikit merasa tidak nyaman berada di tengah sorotan, Anda memiliki alasan yang kuat, memiliki energi yang besar untuk bisa menampilkan sesuatu tersebut dengan penuh kemantapan. Baik, rekan-rekan sekalian, bagi Anda yang memiliki bakat signifikan yang kuat, silakan Anda lihat kombinasi bakat apa saja yang mungkin ada dalam komposisi bakat-bakat kuat Anda di hasil assessment talent mapping. Saya ambil beberapa contoh. Jika bakat signifikan Anda kuat, dan di saat yang sama Anda memiliki bakat communication yang kuat, Anda memiliki bakat input atau learner yang kuat, Anda bisa menjadi seorang news anchor yang bagus. Anda akan bagus kalau harus membawakan berita di televisi, karena Anda senang menceritakan informasi kepada orang lain dan Anda memiliki kemampuan komunikasi yang berkualitas tinggi. Jika bakat kuat Anda selain signifikan ini juga ada bakat-bakat seperti misalnya individualizations atau juga misalnya strategik, Anda bisa menjadi seorang ahli marketing dan ahli branding yang sangat bagus. Anda bisa mengetahui karakteristik unik dari sebuah produk, termasuk Anda bisa mengetahui karakteristik unik dari sebuah segmen konsumen, dan Anda bisa mencari cara-cara untuk mempertemukan selera konsumen Anda dengan keunggulan dari sebuah produk. Menurut yang saya pahami, kurang lebih itulah yang dilakukan oleh mereka yang ahli di bidang marketing dan branding. Memperkuat citra dari sebuah produk di mata konsumen yang tepat bagi produk tersebut. Masih banyak kemungkinan-kemungkinan lain yang bisa Anda eksplorasi dengan bakat signifikan yang kuat pada diri Anda. Anda bisa baca kembali hasil assessment Anda diskusi dengan rekan Anda yang juga punya bakat signifikan yang kuat. Atau bisa Anda melihat kepada sosok-sosok mereka yang memang sudah menjadi orang penting, karena tampaknya membahas orang-orang penting ada hal yang sangat menarik bagi Anda. Dan pastikan juga dalam satu kesempatan yang bisa Anda arrange, Anda berdiskusi dengan mereka yang memang memahami betul talent mapping ini, karena mereka adalah praktisi. Saya yakin Anda bisa menemukan 1-2 praktisi talent mapping yang ada di kota Anda. Baik rekan-rekan sekalian, saya rasa demikian bakat signifikan dalam pembahasan video kali ini. Mudah-mudahan cukup jelas dan bermanfaat bagi Anda. Kita akan lanjutkan di video berikutnya. Kita masih punya 3 bakat lagi di kategori influencing talent.